Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rizka selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan tata letak fasilitas. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas studi kasus PTLF. Perkenalkan, nama saya Anindya Gita Atina. Saya Widya Febial Grani. Dan saya Reza Saputro. Langsung saja di sini untuk identifikasi awal dari studi kasus, PT 2 Kelinci merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia makanan terkemuka di Indonesia. Produk perusahaan ini terkenal dengan merek 2 Kelinci. Perjalanan perusahaan ini dimulai sejak tahun 1972 di Surabaya. Berawal dari perusahaan repacking kacang garing yang berlabel Sari Guli yang berlogo gambar 2 kelinci. Dengan berkembangnya bisnis, pada tanggal 15 Juli 1985, didirikanlah PT 2 Kelinci yang kini menjelma menjadi produsen kacang terkemuka di Indonesia dengan menerapkan sistem manajemen kualitas produk berstandar internasional. Untuk jenis produknya sendiri, terdapat 2 produk, yang pertama kacang garing dan yang kedua Deka Mini Wafer By. Untuk alur proses produksinya merupakan alur proses produksi pembuatan produk PT 2 Kelinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tahap persiapan di sini yaitu pemilihan kacang yang sesuai ukuran dan jenis kacang, mulai dari pengayakan, seasoning, distoning, hingga sortir. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan jenis kacang yang akan dipakai di masing-masing olahan kacang. Lalu yang kedua, persiapan bumbu dasar. Untuk menambah cita rasa pada produk olahan, maka pada proses pembuatan kacang garing ditambahkan beberapa bumbu-bumbu dasar. Beberapa bumbu dasar yang ditambahkan adalah pasta bawang, aspartam, garam, dan MSG. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Alfi. Baik, selanjutnya yaitu penentuan lokasi pabrik, routing set, dan MPPC. Nah, untuk yang pertama ada faktor penentuan lokasi pabrik. Faktor penentu lokasi yaitu dari sumber bahan baku, transportasi, tingkat upah, sumber daya manusia, dan energi. Lalu, untuk alternatif lokasinya ada di Klaten, Boyolali, dan Salatiga. Untuk metode penentuan lokasi pabrik, yaitu ada metode ranking prosedur. Nah, berikut merupakan pemilihan alternatif lokasinya yang menggunakan metode ranking prosedur. Yang pertama, ada alternatif lokasi pendirian pabrik. Itu ada di Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Salatiga. Lalu, untuk yang poin B, terdapat 5 faktor penentu, yaitu yang pertama, lokasi bahan baku, yang kedua, transportasi, tingkat upah, sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah energi. Selanjutnya yaitu penentuan dari layout. Nah, untuk metode ranking prosedur, berikut merupakan pemilihan alternatif lokasi menggunakan metode ranking prosedur. Ada yang lanjutannya tadi, untuk yang poin C, pembobotan pada kelima faktor penentu. Yang pertama ada lokasi bahan baku sebanyak 30%, lalu transportasi 20%, tingkat upah 15%, lalu sumber daya manusia 25%, dan yang terakhir energi yaitu sebanyak 10%. Kemudian dengan menggunakan skor nilai 1-10 diberikan penilaian sebagai berikut. Nah, untuk total nilai dari masing-masing alternatifnya, untuk yang di Klaten itu sebanyak 7,75, yang Boyolali sebanyak 6,60, dan untuk Salatiga sebanyak 6,20. Nah, berdasarkan pembobotan yang telah dilakukan dengan menggunakan metode ranking prosedur, dapat ditarik kesimpulan bahwa lokasi tempat pendirian perusahaan yang mendapat skor tertinggi yaitu ada di Klaten dengan bobot sebanyak 7,75 sebagai alternatif terbaik. Selanjutnya yaitu ada ARC. Dapat dilihat sebagai berikut.
ada area parkir, kantor, toilet, produksi, musola, kantin, klinik, gudang bahan baku, gudang bahan jadi, Departemen K3, Departemen IPA, dan yang terakhir adalah Departemen QC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza. ART dari PT 2 Kelinci ya. Yang pertama dari kode alasan yang pertama kan itu ada kode 1 ada layanan informasi, kode 2 ada derajat pengawasan, ada 3 urutan aliran kerja, 4 aliran material, 5 fungsi saling menunjang, 6 tidak berhubungan, 7 fasilitas saling terkait, 8 ada bising atau kotoran tubuh, 9 ada safety. Nah, dari huruf artinya dari ARC sendiri kan ada warna merah, itu kode A, absolute important, ada warna oranye atau very important, kodenya E, hijau, important I, kuning, kodenya O, dan yang putih itu kodenya U, yang biru kodenya X. Nah, dari hasil ARC ini sendiri dapat diketahui hubungan antar departemen. Alasannya ya, dapat mendasari area parkir dengan kantor atau toilet, dengan musola untuk didekatkan karena aliran informasi yang cukup intens. Terus dari layout aktivitas relatif card ini yang bagian kanan itu ada layout berdasarkan keterangan yang garis ada 4 itu mutlak perlu didekatkan, garis 3 ada garis 3-nya itu ada sangat penting untuk didekatkan, garis 2 penting untuk didekatkan, untuk garis 1 itu cukup biasa. Terus ada garis yang kayak belok-belok itu harus dijauhkan gitu. Oke, untuk diagram ARC sendiri atau aktivitas related shop diagram dari perusahaan kami itu dari berikut, ada tabel dari parkir, kantor, toilet, produksi, bahan baku, klinik, K3, gudang bahan jati, musola, IPAL, dan QC, dan kantin itu sendiri ada kodenya. Dari hasil tersebut, hasil outscore nilainya itu terbesar dari 2100 di bagian produksi dan nilai yang terkecil yaitu di bagian pengolahan QC. Total layout score dari program aktivitas related shop diagram yaitu sebesar 3690. Nah, ini ada blokpen secara manual dari berbagai fasilitas yang diketahui dari perusahaan di PT 2 Kelinci sendiri. Ini adalah blokpen manual dan diketahui untuk luas tanahnya dimiliki perusahaan adalah 54.000 meter persegi. Nah, ini adalah hasil final layoutnya. Bisa diketahui dari gambar di sini, dari nomor 8 itu ada gudang bahan baku, ada kantor, terus ada musola dan ada toilet. Nah, ini adalah gambar 3D dari hasil layout tadi, dapat diketahui dari hasilnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.